Abdullah bin Umar sebagai saksinya. Tentu pada awalnya tiga nama yang dicalonkan untuk menjadi khalifah dalam musyawarah tersebut adalah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri dan tersisa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Tentu dalam musyawarah tersebut kedua orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki kriteria yang tepat untuk menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab. Keduanya adalah sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, tentu kedua sahabat ini adalah sahabat yang begitu cinta dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib ini menikah dengan putri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah nama putri Rasulullah yang dinikahi oleh Ali? Ayo, siapa yang tahu? Ya, beliau adalah Fatimah Az-Zahra yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Utsman juga menikah dengan kedua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, masih ingat siapa namanya? Ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ada dua ya. Utsman menikahi putri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, setelah musyawarah ini disepakati, akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah, sebagai khulafa ar-rasyidin, pengganti daripada Umar bin Khattab. Jadi Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan terpilih pada usia 70 tahun dan memimpin menjadi khalifah selama 12 tahun yang kemarin sudah Bapak jelaskan minggu lalu. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ayo, masih ingat? Abu Bakar berapa tahun memimpin? Umar berapa tahun memimpin? Utsman berapa tahun memimpin, dan pada tahun berapakah mereka memimpin? Ayo, masih ingat? Ya, silahkan nanti kalian tulis tahun berapa Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nanti ditulis ya, tugasnya itu. Kita lanjutkan. Kemudian Utsman bin Affan mengajarkan ketawaduan dengan tidak sombong dan tetap rendah hati. Karena memang beliau Utsman bin Affan dikenal adalah seorang yang tawadu, orang yang rendah hati, orang yang tidak pernah menghina ataupun mengucilkan orang lain, walaupun beliau dibesarkan oleh keluarga yang berkecukupan. Jadi Khalifah Utsman bin Affan adalah seorang khulafa ar-rasyidin, khalifah yang 4. Beliau adalah yang ketiga. Diangkat pada usia berapa tadi? Pada usia 70 tahun.
Beliau adalah salah satu khulafaur rasyidin yang paling tua di antara yang lain. Jadi usia beliau 70 tahun baru diangkat menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Tentu pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah segera diumumkan kepada kaum muslimin di Masjidil Haram setelah kaum muslimin selesai melaksanakan sholat. Apa kebijakan-kebijakan yang dilakukan, yang diupayakan oleh Utsman bin Affan? Salah satunya di sini adalah beliau membentuk armada laut yang tangguh. Karena memang laut Arab itu sangat luas. Akhirnya beliau membentuk pasukan armada laut yang cukup tangguh. Atas usulan Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa tujuannya? Tentu tujuannya untuk menandingi kekuatan armada laut kekaisaran Romawi ketika itu. Tentu keberadaan armada laut ini cukup memberikan manfaat yang cukup besar. Terbukti dalam perang As-Sawari, pertempuran tiang kapal, armada laut kaum muslimin dengan kekuatan 200 kapal dan prajurit yang gagah berani berhasil mengalahkan armada laut kekaisaran Romawi yang berkekuatan 700 kapal. Jadi 200 kapal kaum muslimin, armada laut yang dimiliki oleh Utsman, bisa mengalahkan armada lautnya orang Romawi yang 700 kapal tongkang, dikalahkan oleh prajurit dan armada laut dari Utsman bin Affan. Berarti terbukti cukup tangguh. Alhamdulillah. Selanjutnya kebijakan yang dilakukan Utsman adalah melakukan pertahanan dan perluasan daerah kekuasaan Islam. Karena semakin berkembangnya Islam, semakin meluas kekuasaan Islam. Anak-anakku yang berbahagia, tentu di sini selain beliau memperluas kekuasaan Islam, beliau juga mempertahankan wilayah-wilayah kaum muslimin. Kebijakan lain yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah terus melakukan perluasan daerah Islam pada masa pemerintahannya. Pada masa pemerintahan beliau, perluasan daerah Islam yang berhasil dilakukan sebagai berikut adalah perluasan wilayah Islam ke daratan Afrika. Alhamdulillah, Islam sampai ke Afrika ketika itu sudah sampai ke Afrika. Kemana saja? Ke Tripoli Barat, ke Barqa, hingga ke daerah Nuban yang terletak di selatan Mesir. Jadi Afrika pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, perluasan wilayahnya sudah sampai ke Afrika. Selanjutnya kemana lagi? Perluasan wilayah Islam ke daratan Eropa. Subhanallah, sudah sampai ke Eropa, yaitu ke pulau-pulau di Laut Tengah seperti Siprus, Pulau Rhodes, Armenia, hingga ke Konstantinopel di Turki ya. Sudah sampai ke Turki. Alhamdulillah. Maka Turki itu adalah salah satu negara Islam yang cukup kuat sampai saat ini. Apalagi sekarang Turki dipimpin oleh seorang presiden yang cukup disegani oleh pemimpin-pemimpin negara lain, yaitu Presiden Tayyip Erdogan. Ya, tahu kan? Pemimpin Turki yaitu Presiden Tayyip Erdogan. Ya, selanjutnya perluasan Islam kemana lagi? Ke daratan Asia. Sudah sampai ke Turkistan, Tabaristan, Kabur, Hara, hingga ke Semenanjung Juhun. Belum ke Indonesia ya anak-anak, belum. Baru sampai Turkistan, Tabaristan, Kabul, Hara.
hingga ke semenanjung Juhud. Alhamdulillah. Selanjutnya beliau memperluas Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi, di mana Masjid Nabawi adalah persinggahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir hingga beliau dimakamkan di Masjidin Nabawi. Jadi Rasul lahir di Mekah dan wafat di Madinah. Kemudian kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang dilakukan di awal-awal pemerintahannya adalah memperluas Masjidil Haram dan Nabawi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab diadakan renovasi Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Maka pada masa Utsman bin Affan, dua masjid lambang atau simbol Islam ini mengalami perluasan lagi pada masa Utsman bin Affan. Selanjutnya apalagi kebijakan yang dilakukan oleh Utsman? Membentuk polisi keamanan. Jadi Utsman membentuk polisi keamanan untuk apa? Bertujuan untuk memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat Mekah dan Madinah. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya Utsman membuat bangunan pengadilan. Jadi sejak zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, setiap pemasukan, setiap permasalahan atau perkataan atau perkara yang terjadi diselesaikan di masjid. Maka masjid itu diperluas oleh Utsman bin Affan. Dan akhirnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau membuat bangunan pengadilan untuk permasalahan atau perkara-perkara dapat diselesaikan di pengadilan. Jadi berbeda dengan masa-masa sebelumnya, pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar bin Khattab, dan pada masa Abu Bakar dan pada masa Umar bin Khattab. Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, ketika ada permasalahan diselesaikan di masjid. Nah, ketika pada masa Utsman bin Affan, beliau membuat bangunan pengadilan untuk perkara-perkara yang bisa diselesaikan di pengadilan. Selanjutnya beliau mengembangkan pertanian. Kebijakan Utsman bin Affan terlihat dalam bidang pertanian. Terlihat saat itu kurang berkembang karena sebagian besar daerah Jazirah Arab adalah padang pasir. Ya, akhirnya Khalifah Utsman bin Affan mengeluarkan kebijakan yang sangat tepat untuk mengembangkan hasil pertanian dengan cara memerintahkan kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan-lahan yang kosong sebagai ladang pertanian. Kebijakan yang dibuat oleh Utsman bin Affan selanjutnya adalah mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi sebelumnya Al-Quran ini belum sepenuhnya menjadi penuh juz. Nah, pada masa Utsman bin Affan lah beliau membentuk mushaf, karena pada masa-masa khalifah-khalifah sebelumnya Al-Quran itu belum menjadi satu mushaf, masih terpisah-pisah. Maka pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran dikumpulkan, dijadikan menjadi satu mushaf Al-Quran yang sekarang kita telah nikmati, telah kita baca 30 juz. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah beliau memberlakukan azan 2 kali pada salat Jumat. Jadi
Azan 2 kali itu pada hari Jumat itu adalah salah satu kebijakan yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Anak-anakku yang berbahagia, yang saleh dan salihah, tentu ketika seseorang memimpin, ada saatnya memimpin itu negara menjadi maju, atau bisa juga negara menjadi mundur. Nah, begitupun pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pada masa kekhalifahannya pernah suatu saat terjadi kemunduran pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Apa sih yang membuat kemunduran Khalifah Utsman bin Affan? Salah satunya adalah beliau banyak mengangkat pejabat-pejabat negara adalah dari keluarga beliau. Maka banyak pihak-pihak yang tidak senang dengan hal itu akhirnya memberontak, melakukan perlawanan, dan akhirnya Utsman bin Affan wafat dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah dari kaum kafir. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah materi kita sampai di sini. Tentu tadi sudah Bapak arahkan tugasnya, di mana kalian silahkan mencatat pada tahun berapa Abu Bakar memerintah, selanjutnya dilanjutkan dengan Umar pada tahun berapa, dan dilanjutkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada tahun berapa sampai tahun berapa. Silakan kalian tulis dan kalian catat. Kemudian kalian serahkan tugasnya di classroom ataupun di via WA. Anak-anakku yang berbahagia, semoga perjumpaan kita di dalam pembelajaran dalam jaringan ini selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan perlindungan Allah. Ingat, tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, dan juga menjaga pola makan. Cukup kalian di rumah, jangan banyak beraktivitas di luar. Semoga hari-hari ini cepat berlalu dan Allah angkat semua wabah yang melanda negeri kita, agar kita bisa belajar kembali dengan normal di kelas kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mari sebelum kita tutup, kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.